semuanya, perkenalkan kita dari kelas Lab Interaksi Komputer K02. Aku Belva Karisa, NIM 196240980. Aku ambil kategori NIM 1, NIM 196248082. Aku Yuni Ramadhani dengan NIM 196241110. Aku Danya Damaris dengan NIM 1962408. Selamat menonton. Analisis UI UX, tugas laboratorium interaksi komputer. Di sini ada sesuai dengan perkenalan yang tadi, ada Belva Karisa, Indah Ramadhani, Agatha Tatianing Seto, dan Danya Damaris. Selanjutnya kita akan menganalisis dua aplikasi, yaitu yang pertama Unext Mobile dan juga Gojek. Nah, aplikasi yang pertama EduNext Mobile, deskripsi singkatnya, EduNext ini itu merupakan aplikasi learning management system resmi untuk proses pembelajaran di Institut Teknologi Bandung. EduNext dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB untuk memfasilitasi mahasiswa atau mahasiswi mengembangkan kemampuan masing-masing individu itu sendiri melalui fitur-fitur mobile yang ada di sana. Nah, aplikasi ini ada beberapa fitur utama yaitu class assignment, classes, to-do list, courses, dan presences. Selanjutnya ada dari aspek desainnya. Yang pertama ada visibility of system status. Menurut saya di sini sudah belum sesuai. Untuk yang pertama itu ada kolom to-do list kurang ter-highlight dan hanya ada di homepage EduNext. Terus deskripsi masalahnya adalah to-do list pada homepage EduNext tidak terlihat dengan jelas. Kolom to-do list seharusnya dapat terlihat dengan jelas karena hal tersebut sangat krusial pada masa perkuliahan. Selain itu, to-do list hanya ada di menu homepage hingga tidak sering terlihat oleh para pengguna EduNext. Sarannya adalah perubahan halaman menjadi tambahan penggunaan to-do list di setiap halaman, sehingga mahasiswa dapat lebih sering dan mudah mengakses to-do list yang harus mereka kerjakan. Lalu yang kedua adalah masalah usabilitasnya adalah assignment pada menu task tidak berurutan sesuai dengan waktu deadline. Deskripsi masalahnya adalah saat menyelesaikan tugas, pasti kita akan melihat dulu gitu, mana yang deadline-nya itu lebih uh, rentangnya lebih sedikit gitu. Namun pada aplikasi EduNext ini menu assignment-nya tidak berurutan sehingga membingungkan pengguna mana yang belum ataupun yang sudah dikerjakan. Sarannya ya pengurutan assignment baik dari yang deadline sesegera mungkin hingga yang paling lama. Selanjutnya ada match between system and real world. Kayaknya Oh iya, match between system and real world, artinya aspek ini tuh keselarasan antara aplikasi dan dunia nyata. Biasanya dalam bentuk adanya fitur mengganti bahasa. Nah, si EduNext Mobile ini eh, menurut kami belum sesuai karena tampilan EduNext Mobile tuh dalam bahasa Inggris dan tidak ada eh, tempat setting untuk mengganti jadi bahasa Indonesia. selanjutnya ini ada user control and freedom. Usabilitas yang ditemukan yaitu ada kolom refresh pada assignment list dan ini sudah sesuai sih. Deskripsi usabilitasnya adalah fitur tersebut sudah sangat mendukung saat muncul di assignment list dan baru sehingga dapat selalu up to date. Ups. Selanjutnya ada consistency and standards. Masalah usabilitasnya adalah perbedaan emoji dan juga fitur pada web dan juga mobile. Deskripsi masalahnya, pada web EduNext memiliki lebih banyak fitur yang bisa dilihat dan lebih lengkap, sedangkan pada EduNext Mobile itu hanya sedikit figur. Namun, pada emoji yang dilihatnya di EduNext yang mobile itu lebih memiliki warna yang menarik gitu. Saran perbaikannya adalah menyamaratakan fitur-fitur baik di website dan juga mobile. Terus juga ada error prevention, itu usabilitas yang ditemukan adalah loading saat save answer. Deskripsi usabilitasnya pada kolom assignment saat ingin mensubmit pekerjaan akan ada 2 kali step sebelum pengguna sah mensubmit sebuah tugas. Saat melakukan save tugas, sistem akan otomatis untuk mengupload terlebih dahulu dokumen hingga 100%. Lalu setelah selesai, meng-save answer dan akan dilanjut dengan submit file tugas. Selanjutnya dari usabilitas yang ditemukan adalah forbidden access saat tidak tidak bisa memasuki course. Deskripsi usabilitasnya, sistem dengan otomatis tidak memberikan akses saat kita ingin mengerjakan hal yang bukan seharusnya milik kita.
Terus ada recognition rather than recall. Usabilitas yang ditemukannya, emoji yang sesuai dengan fungsi dari emoji tersebut, deskripsi usabilitasnya, emoji dan fitur-fitur saling berhubungan, sehingga dapat memudahkan pengguna saat ingin menggunakan fitur-fitur teks. Berikutnya flexibility and efficiency of use. Nah, di kriteria ini tuh ada dua yang harus dipenuhi, yaitu multiple ways to accomplish the same task sama shortcuts. Nah, gimana maksudnya ini itu ada beberapa cara untuk melakukan hal yang sama. Misalnya pengen masuk ke quiz, itu bisa dilakukan langsung dari exams atau bisa masuk ke My Courses, memilih kelasnya, lalu baru mencari quiznya. Nah, yang kedua shortcuts. Shortcuts itu artinya jalan pintas bahasa Indonesianya. Itu sama kayak yang tadi, ada beberapa tombol yang dapat langsung masuki sektor yang spesifik, di mana kalau misalnya lewat dari kelasnya itu lebih lama jalurnya. Makanya shortcuts ini membuat si EduNext Mobile ini fleksibel dan efisien. Berikutnya aesthetic and minimalist design. Aplikasi memberikan informasi yang relevan sehingga tidak mengurangi visibilitas dan usability. Dapat terlihat dari tampilan seperti color palette. Color palette-nya mayoritas menggunakan warna biru dan warna birunya tidak terlalu mencolok, jadi enak dilihat. Terus untuk mengindikasikan status, misalnya sudah selesai atau belum dikerjakan, itu pakai warna. Kalau sudah selesai warnanya hijau, kalau belum dikerjakan warnanya merah, kalau misalnya ada warning warnanya kuning, dan sebagai berikut. Tata letaknya sudah tidak terlalu dempet-dempet, mudah diakses, elemen visual juga ikon-ikon yang sudah di mention tadi sangat membantu dalam memilih biar nggak usah terlalu recognition ini. Terus tipografi, fontnya warnanya kontras dengan background yang warnanya putih, jadi mudah dibaca. Berikutnya helps users recognize, diagnose, and recover from errors. Kalau menurut kami ini belum sesuai karena EduNext Mobile memberi warning jika pengguna berbuat kesalahan saat pengumpulan tugas. Namun tidak jika terjadi error dari sistem saat pengumpulan tugas atau kuis, tidak ada pesan error atau pesan error tidak menjelaskan alasan error. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di gambarnya, kalau misalnya kita mau mensubmit sesuatu tanpa ada attachment atau tanpa ada tulisannya, yaitu wajib, itu akan di warningnya kelihatan answer is required atau must be text. Tapi kalau misalnya errornya di bagian quiz atau misalnya udah semuanya ada terus disubmit nggak bisa, tulisannya cuma there was a problem. Nah, dari situ si usernya belum bisa mengerti sumber dari masalahnya apa, jadi dia mengurangi usabilitas. Jadi di sebagian sudah memenuhi tapi belum maksimal di aspek ini. Terus yang terakhir help and documentation. Nah, apa sih help and documentation? Dibagi jadi dua fitur, yaitu help, petunjuk atau tutorial yang diberikan sebelum user mulai menggunakan aplikasi agar mencegah adanya kesalahan. Ya, tutorial pada umumnya. Terus yang kedua documentation, apabila pengguna mengalami kesulitan, aplikasi menyediakan resource dalam bentuk FAQ atau frequently asked questions atau video petunjuk agar pengguna dapat menyelesaikan masalah. Nah, EduNext Mobile ini tidak menyediakan kedua fitur ini sehingga belum memenuhi kriteria help and documentation. Oke, kita akan berlanjut pada eksperiensi dari masing-masing orang kita kepada aplikasi EduNext ini. Dari experience saya sendiri, aplikasi EduNext ini sudah sangat membantu mahasiswa dalam perkuliahan, terutama pada pembelajaran di mana materi dan informasi dapat diberikan pada satu platform tersebut.
Tapi mungkin pada saat-saat krusial atau waktu-waktu krusial mahasiswa di mana mungkin mengumpulkan tugas atau mengerjakan kuis, seringkali terdapat error yang membuat mahasiswa juga akhirnya gelisah untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya menurut saya aplikasi Edunex juga sudah sangat bagus. Namun di beberapa error, apalagi ya di jam-jam sibuk mahasiswa tersebut, sering kali gitu mahasiswa atau kami gitu menjadi kewalahan. Aplikasi ini juga sudah dibuat dengan sangat jelas dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya sebagai aplikasi belajar. Kalau menurut pengalaman saya, sama kayak yang tadi, aplikasi Edunex sudah memiliki desain yang lumayan baik dan berisi fitur-fitur yang lengkap untuk menjadi alat bantu mahasiswa. Jadi semua yang kita perlu lakukan udah terhimpun dalam satu aplikasi. Nah, tapi menurut pengalaman saya sendiri, navigasi di bagian My Courses itu masih susah karena desainnya nggak ringkas. Jadi dari masuk ke course-nya terus ke topik-topiknya itu pencetannya masih ya kurang kalau misalnya buat digunakan di eh, mobile di HP. Kalau menurut saya sendiri, aplikasi Edunex sudah memiliki fitur-fitur yang lengkap dan sangat membantu mahasiswa ITB dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi di beberapa waktu ketika mendekati deadline dari suatu tugas, Edunex sering mengalami error seperti tiba-tiba akun ke logout sendiri, saat mengerjakan kuis tiba-tiba tersubmit sendiri, tugas tidak bisa diupload, dan tidak bisa login ketika terlogout. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Gojek. Apa itu Gojek? Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia yang merupakan jasa angkutan melalui ojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2020 di Jakarta. Gojek berkembang seiring waktu menjadi aplikasi yang menawarkan berbagai layanan, termasuk pengantaran makanan yang disebut GoFood, pengantaran barang yang disebut GoSend, layanan kebersihan yang disebut GoClean, dan lain-lain. Fitur utama dalam aplikasi Gojek adalah GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, dan GoTagihan, dan lain-lain. Oke, kita akan lanjut pada penilaian aspek desain, aspek 10 prinsip desain terhadap Gojek. Yang pertama adalah feasibility of system status. Menurut kami, Gojek ini sudah memenuhi kriteria ini, di mana Gojek provide yang pertama adalah keep track on where the drivers are. Gojek mendukung fitur ini yang memungkinkan pengguna atau kita sendiri untuk melacak keberadaan pengemudi sebelum pick up dan saat driver sedang membawa penumpang atau barang yang akan dikirim pada tempat tujuan. Yang kedua ada perkiraan waktu, di mana kita sebagai konsumer dapat melihat perkiraan waktu kapan driver akan sampai pada pick up point dan perkiraan waktu kapan perjalanan atau kita akan sampai pada destinasi yang dituju. Lalu yang ketiga adalah notification, di mana user akan diberikan update terus melalui notification pada gadget seperti saat driver sudah sampai pada pick up point, lalu sudah sampai pada destination yang dituju, dan saat driver menyelesaikan misi. Yang terakhir adalah display quantity, di mana aplikasi Gojek display berbagai promo seperti banyaknya seperti diskon 10% dan lain-lain, juga unread chat atau message dari mungkin drivers dan beberapa pihak lain. Selanjutnya adalah match between system and real world. Nah, menurut kami, Gojek sudah memenuhi prinsip ini. Nah, yang sesuai yaitu yang pertama, user interface-nya. Gojek menggunakan icon dan simbol yang familiar bagi pengguna seperti mobil, motor, alat makan, keranjang, dan lain-lain. Hal tersebut merepresentasikan layanan yang mereka tawarkan, yang berguna untuk memudahkan pengguna dalam memahami fungsi aplikasi. Yang kedua adalah proses pemesanannya. Alur pemesanan di aplikasi Gojek menyerupai dunia nyata, seperti dapat memilih lokasi penjemputan dan tujuan dengan cara yang interaktif dan mudah. Ketiga adalah notifikasi. Terdapat notifikasi mengenai status pemesanan, mirip dengan komunikasi langsung. Hal tersebut bertujuan supaya pengguna mengetahui informasi yang akurat dan interaktif. Lalu yang keempat adalah adaptasi dengan kebiasaan masyarakat setempat. Gojek menyesuaikan layanannya dengan kebiasaan pengguna setempat, seperti menyediakan layanan pembayaran secara tunai dan non-tunai. Lalu ada user control and freedom.
Seringkali kita sebagai pengguna itu menggunakan aplikasi secara teledor atau seringkali ada salah dalam menggunakan aplikasi, sehingga dalam tanda kutip kita memerlukan emergency exit untuk keluar dari permasalahan yang dibuat. Nah, Gojek ini mendukung fitur-fitur ini dengan menyediakan yang pertama adalah cancel button, di mana apabila terjadi kesalahan atau keteledoran dalam pemesanan seperti double booking atau berubah pikiran untuk menggunakan transportasi lain, maka user dapat membatalkan pesanan dengan mencantumkan alasan pembatalan pesanan. Lalu yang kedua adalah fitur back, di mana seringkali digunakan saat kita mengirim barang atau menggunakan fitur GoSend, di mana diperlukan data dari sender maupun receiver, di mana pengisian data ini dilakukan dalam page-page yang berbeda, sehingga apabila ingin mengecek kembali atau mungkin terdapat kesalahan, kita memerlukan fitur back pada aplikasi ini seperti yang ditunjukkan pada foto sebelah kiri. Selanjutnya adalah konsistensi and standards. Dalam hal ini, Gojek juga sudah memenuhi prinsip ini, yaitu yang pertama ada desain interface. Desain interface-nya adalah menggunakan elemen desain yang konsisten seperti warna, icon, font di seluruh aplikasi agar pengguna mudah mengenali dan memahami fitur-fitur tersebut. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahasa yang jelas. Penggunaan istilah yang sama untuk berbagai fitur membantu menghindari kebingungan, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi fitur tersebut. Selanjutnya adalah error prevention. Nah, yang pertama, Gojek juga sudah sesuai dengan prinsip ini. Yang pertama itu ada peringatan dan konfirmasi, yaitu seperti mengirimkan pengingat atau notifikasi terkait status pemesanan ataupun pembayaran agar pengguna tidak melewatkan informasi penting. Yang kedua adalah tutorial dan bantuan, yaitu menyediakan panduan dan layanan pelanggan bagi pengguna yang memiliki kebingungan untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga adalah validasi input, yaitu memastikan semua data yang dimasukkan pengguna seperti alamat dan nomor telepon divalidasi secara real time untuk menghindari kesalahan. Itu contohnya seperti pada gambar di sebelah kiri. Lalu ada aspek recognition rather than recall. Sebagai pengguna, terkadang kita sulit untuk menghafal berbagai fitur yang disediakan, terutama saat Gojek ini memiliki lebih dari 8 fitur. Sehingga untuk menarik perhatian dan lebih mudah untuk merecognize berbagai fitur ini, Gojek ini menyediakan yang pertama adalah visual icons and images. Aplikasi Gojek ini provide elements yang menggambarkan fitur yang disediakan seperti gambar motor pada GoRide dan GoCar dan mobil pada GoCar, sehingga itu mencolok dan membuat pengguna langsung mengetahui sebenarnya fitur ini untuk apa. Lalu yang kedua adalah label untuk setiap different services. Pengenalan fitur ini juga dilakukan menggunakan teks dengan mendukung font yang besar atau terlihat dengan jelas. Lalu ada yang ketiga adalah color schemes, di mana warna icons pada aplikasi Gojek ini dikategorikan pada setiap jenis fiturnya, seperti yang bisa terlihat pada gambar sebelah kanan. Warna hijau itu biasanya untuk transportasi antar jemput, warna merah itu biasanya untuk makanan, dan warna biru untuk pembayaran. Lalu ada flexibility and efficiency of use. Bentuk dukungan Gojek ini pada pada aspek penilaian ini adalah memberikan kebebasan dalam yang pertama, penggunaan beberapa fitur, di mana terkadang kita sebagai user memerlukan waktu yang sangat sempit untuk menggunakan beberapa fitur ini, seperti menggunakan GoRide dan GoFood dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita dapat mengerjakan beberapa task dalam waktu yang sama, sehingga user dapat lebih menghemat waktu. Yang kedua adalah shortcut. Shortcut ini dilakukan dalam pemesanan makanan, di mana GoRide ini menyimpan semua rekap history dari restoran-restoran yang mungkin kita sudah pernah pesan, sehingga saat nanti user akan memesan kembali, kita dapat mereorder dengan mudah tanpa harus mencari-cari lagi. Selanjutnya ada prinsip aesthetic and minimalist design. Nah, ini dapat terlihat dari yang pertama, color palette-nya. Itu Gojek menggunakan variasi warna hijau sebagai warna utama, diikuti dengan warna netral seperti putih yang memberikan kesan bersih dan luas. Terdapat juga warna minimalis seperti biru,
oranye, dan merah yang dimana setiap warnanya memiliki kegunaannya sendiri. Kedua, dari tata letaknya. Aplikasi ini menggunakan sistem grid untuk menata fitur-fitur mereka agar lebih tertata dan terkesan rapi. Meskipun terdapat banyak fitur, Gojek memanfaatkan ruang kosong untuk mengurangi distraksi visual dan pengguna dapat fokus pada fitur-fitur utama dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah elemen visual. Menggunakan grafis minimalis, yaitu seperti gambar dengan ukuran kecil dan jelas, juga membatasi elemen visual yang berlebihan. Selain itu, menggunakan desain yang fokus pada bentuk geometris dan warna yang solid. Lalu yang keempat adalah tipografi. Aplikasi ini menggunakan font sans serif yang terkesan modern dan mudah dibaca. Font ini cenderung menggambarkan kesederhanaan, kemurnian, dan efisien. Ukuran font ini juga sesuai untuk judul dan informasi yang penting. Selanjutnya juga ada help users, recognize, diagnosis, dan recover from errors. Nah, yang pertama adalah menyediakan layanan dukungan, seperti menawarkan akses mudah ke layanan dukungan, seperti chat langsung atau FAQ, untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan. Yang kedua adalah memberikan notifikasi dan peringatan, yaitu mengirimkan notifikasi tentang masalah yang terjadi untuk memperingatkan pengguna seperti keterlambatan driver atau masalah pembayaran dan memberi solusi atas masalah tersebut. Yang ketiga adalah mengonfirmasi ulang. Aplikasi Gojek selalu mengkonfirmasi ulang untuk mengecek data-data tersebut ketika memesan sesuatu supaya tidak terjadi kesalahan. Itu gambarnya seperti yang di sebelah kiri. Yang terakhir adalah help and documentation. Dalam help and documentation ini terdapat dua tipe yang ditawarkan, yaitu proactive help and reactive help. Proactive help ini merupakan bantuan yang diberikan sebelum kesalahan terjadi, di mana hal tersebut didukung dengan step by step saat pengguna pertama kali menggunakan aplikasi, dan setiap kali mungkin terdapat perubahan atau hal-hal baru yang dikenalkan pada user. Yang kedua adalah reactive help, di mana Gojek ini provide sebuah user help saat terjadi masalah pada aplikasi. Biasanya ini tertera pada laman FAQ atau question. Oke, ini merupakan experience saya dalam menggunakan aplikasi Gojek ini. Gojek ini menurut saya sangat meringankan dan menjadi alternatif pada permasalahan kehidupan saya sehari-hari, di mana terdapat fitur transportasi, pesan makanan, mengirim barang, bahkan melakukan pembayaran. Sehingga menurut saya lebih sangat menghemat waktu saya dan menjadi lebih efektif. Oke, kalau menurut saya, Gojek juga sangat membantu, terutama membantu kegiatan sehari-hari saya, apalagi sekarang kan sudah menjadi anak kos ya. Untuk saat ini tidak pernah juga mendapatkan experience yang buruk di Gojek. Namun terkadang experience buruk itu tuh adanya di pengemudi Gojek yang bikin kebingungan dan juga kadang kurang ramah. Untuk pengalaman saya sendiri, walau tidak sempurna, Gojek fiturnya lengkap dan desainnya user friendly. Saya sendiri memiliki pengalaman yang sangat baik dengan Gojek. Menurut pengalaman saya sendiri, aplikasi Gojek memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya memakai aplikasi Gojek adalah sangat baik, bahkan ada fitur bantuan ketika saya sedang bingung. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.